Tidak boleh dia meyakini Allah itu tidak ada. Kalau ada orang muslim ditanya, "Pian percayalah Allah ada?" Aku kada tahu. Maka ini tidak beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Ushul Salasah, ya, 3 landasan utama. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan 2 muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata kita, sebelum masuk pada pembahasan, kitab ini dimulai dengan dua muqaddimah dan 1 khatimah, yaitu 1 penutup. Muqaddimah yang pertama, beliau menjelaskan tentang apa? 4 hal. Tentang apa saja? Tentang ilmu, kemudian beramal, terus berdakwah, terus sabar. Ini muqaddimah yang pertama. Seorang harus memahami 4 hal ini. Kemudian muqaddimah yang kedua, apa kata beliau? Ada 3 permasalahan yang beliau jelaskan. Bahwasanya manusia ini diciptakan tidak sia-sia, diciptakan untuk beribadah. Kemudian muqaddimah yang kedua, poin kedua kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan. Poin yang ketiga apa? Beliau berbicara tentang masalah apa? Al-wala wal bara. Ya, ini poin yang muqaddimah yang kedua. Kemudian ditutup beliau berbicara tentang agama apa? Al-Hanifiyah. Ya, agama orang ya Al-Hanifiyah itu agama apa? Ya. Bahwasanya yaitu tidak melakukan kesyirikan, dan orang-orang dahulu itu ada Al-Hanifiyah, ya, zaman terdahulu ya mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan kesyirikan. Karena beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada umat ini jangan dikira bahwasanya orang zaman dahulu itu mereka syiriknya itu ibadah mereka cuma menyembah berhala, tidak. Orang zaman dahulu mereka juga berpuasa Asyura. Mereka puasanya untuk Allah. Mereka juga berhaji yang sebagaimana kita jelaskan. Mereka juga bersedekah sama seperti kita. Orang zaman dahulu bersedekah untuk Allah, berpuasa untuk Allah. Dan juga mereka melakukan banyak ibadah yang mereka lakukan. Tetapi apa kata kita? Tetapi mereka salah dalam menjadikan apa? Ketika mereka beribadah kepada Allah, menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai wasitah, perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena banyak orang mengira ibadahnya orang musyrik zaman dahulu itu hanya sujud kepada berhala, tidak. Ibadah mereka itu sama, banyak. Mereka berpuasa, puasa Asyura, mereka bersedekah, ya. Mereka berhaji, kecuali kata saya orang Quraisy tidak mau pergi ke Arafah. Tetapi orang-orang Arab dahulu mereka melakukan agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan mereka musyrik. Kenapa? Karena mereka menjadikan perantara. Sehingga jangan kira kesalahan yang dulu itu ya berbeda dengan kesalahan ada yang pada zaman sekarang. Makanya saya ingin mengisyaratkan Al-Hanifiyah tentang masalah ini. Kemudian kita masuk kepada inti pembahasan. Kemudian Syekh melanjutkan
fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, mal usulus tsalasah, apa itu 3 landasan utama? Allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya. Di sini Syekh rahimahullahu taala memulai kitab beliau dengan cara dialog, dengan cara tanya jawab. Karena cara tanya jawab ini, dialog semacam ini biasanya lebih mengena, lebih diingat oleh orang. Dibandingkan hanya satu orang saja berbicara tanpa ada dialog. Maka cara dialog ini sangat bermanfaat. Orang yang teguring, ditakuni, terbangun. Orang yang tidak fokus ketika ditanya jadi fokus. Jangan-jangan aku ditunjuk sidin, ditakuni. Maka dia berancang-ancang, bersiap otaknya untuk menerima apa yang akan disampaikan. Maka di sini Syekh memulai dengan cara berdialog. Apa itu, kata beliau, usul salasa? Apa itu landasan utama? Dikatakan usul. Usul itu jamak dari asal. Ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Itu namanya asal, landasan. Dibangun di atasnya berbagai macam perkara. Kata beliau, apa itu 3 landasan utama yang harus kita diketahui oleh manusia? Dijawab oleh beliau, fakul, katakanlah. 3 landasan utama tersebut, yang pertama kata beliau, ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua kata beliau, wadinah, mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kata beliau 3 landasan utama yang harus wajib diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah dengan cara yang benar, ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Anda melakukan 3 hal ini. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita harus mengetahui siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, kita harus mengetahui siapa yang menyampaikan ibadah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau suruh, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, maka kita harus mengetahuinya. Maka tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tanpa mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Maka kita harus mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah tersebut tanpa di mana diletakkan ibadah tersebut. Maka ibadah itu diletakkan di dalam agama Islam. Maka beliau ini menjelaskan tentang masalah ini karena tidak mungkin ibadah itu bisa dilaksanakan sampai kita memahami tiga hal ini. Dan 3 hal yang beliau sebutkan ini semuanya pertanyaan di kuburan. Kita ketika seorang muslim itu dia meninggal, maka dia akan ditanya 3 hal ini. Kecuali beberapa orang yang dikecualikan. Maka pada umumnya orang ketika meninggal, maka dia akan ditanya 3 hal ini. Ditanya tentang Tuhannya, ditanya tentang agamanya, ditanya tentang nabinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Adapun orang-orang beriman, Allah tetapkan hatinya sehingga dia bisa menjawab. Adapun orang-orang munafikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka Allah jadikan mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan Dan begitu pentingnya perkara ini sampai-sampai Allah jadikan ini pertanyaan di kuburan. Karena kuburan itu adalah alam barzah, itu adalah tanda orang tersebut mendapatkan nikmatkah setelahnya, ataukah orang tersebut mendapatkan siksa setelahnya. Karena orang yang mendapatkan nikmat di alam barzah, maka pacangan sidin itu mendapatkan kenikmatan setelahnya, yaitu akan dimasukkan ke surga.
Dan sebaliknya, orang yang mendapatkan siksa di alam barzah, maka pacangan dia akan disiksa lagi setelahnya. Ya, maka ini indikasi. Maka penting orang ya mengerti tentang tiga hal ini. Dan ini pertanyaan di kuburan yang akan ditanyakan oleh seorang muslim, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan kepada kita ya tentang tiga hal ini. Mungkin Anda bertanya, Ustadz, apa dalil tiga landasan utama ini? Kenapa Syekh mengatakan wajib kita mengetahui tiga hal ini? Mengetahui Tuhannya, mengetahui agamanya, mengetahui nabinya. Apa dalilnya? Kan kita harus pakai dalil. Terus apa dalilnya ini dikatakan ini adalah tiga landasan yang harus kita ketahui? Dalilnya sangat banyak. Baik itu dalil Quran ataupun dalil sunnah Nabi SAW. Semua Al-Quran dan semua ayat yang berbicara tentang beribadah, maka yang dimaksudkan adalah harus mengetahui tiga hal ini. Ketika Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Maka bagaimana Anda bisa menyembah Allah sedangkan Anda tidak mengenal Allah? Bagaimana Anda bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala sedangkan Anda tidak mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallam, bagaimana cara beribadah yang benar? Bagaimana Anda bisa beribadah dengan benar sedangkan Anda tidak tahu tentang agama Islam? Maka semua ayat yang berbicara dan hadis-hadis Nabi sallam yang berbicara tentang ibadah, yang berbicara tentang kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada tiga hal ini. Makanya disebut dengan usul salasah, tiga landasan utama, karena dibangun di atasnya semua perkara. Kemudian beliau di sini mengatakan, kata beliau, ma'rifatul abdi rabbih. Yang pertama, landasan yang pertama kata beliau, ma'rifatul abdi rabbahu. Seseorang hamba mengetahui tentang Tuhannya. Ma'rifah ini tidak boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui. Tetapi ma'rifah ini cocok disifati untuk manusia. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak. Kenapa? Karena ma'rifah itu ma'rifah itu harus didahului sebelumnya tidak tahu. Ya, orang ingin tahu sesuatu sebelumnya berarti dia tidak tahu. Maka ini tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak disifati dengan al-arif ya, yang maha mengetahui. Tetapi Allah disifati dengan al-alim ya. Allah maha tahu. Karena sifat ilmu itu berbeda dengan sifat ma'rifah. Kedua-duanya sama maknanya, mengetahui. Al-ilmu itu mengetahui. Ma'rifah itu juga mengetahui, tapi dua kalimat ini makna yang berbeda. Kalau ilmu itu tidak mengharuskan orang sebelumnya tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan al-arif, tetapi Allah disifati dengan al-alim. Ya, Allah itu maha mengetahui. Ya, makanya Syekh menggunakan dengan istilah ma'rifatul abdi rabbih. Taib. Seorang hamba mengetahui Tuhannya. Apakah cukup seseorang itu hanya mengetahui Allah saja? Tentu tidak ini yang dimaksudkan beliau. Yang dimaksudkan beliau di sini adalah seseorang tidak hanya mengetahui Tuhannya, tapi beramal dengan kelaziman akibat yang dia tahu tentang Allah. Ketika Anda mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, Anda beramal dengan kelazimannya, keharusannya. Iblis laknatullah, orang yang paling mengenal Allah. Iblis orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak beramal dengan kelazimannya. Dia tidak tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masukkan di sini tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi beramal dengan kelaziman akibat pengetahuan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang muslim harus dia wajib mengenal Allah. Apa yang harus dia ketahui? Dia harus mengetahui 4 hal. Ini harus dia mengetahui. Tidak boleh dia jahil, tidak mengerti tentang 4 hal ini. Maka kalau seandainya dia tidak mengerti tentang 4 hal ini, tidak dikatakan dia beriman kepada Allah. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, dia harus mengetahui ma'rifatu wujudillah. Dia harus mengenal, meyakini tentang Allah itu ada. Tidak boleh dia meyakini Allah itu tidak ada. Kalau ada orang muslim ditanya, "Pian percayalah Allah ada?" Aku kada tahu. Maka ini tidak beriman kepada Allah. Walaupun dia jawab tidak tahu. Maka seorang muslim tidak boleh dia ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dibilang saya tidak tahu. Berarti orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Maka dia harus, yang pertama dia harus meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan dia wajib mengetahui tentang Allah ini. Yang kedua adalah dia mengetahui rububiyatillah. Meyakini tentang Allah itu memiliki sifat rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rezeki alam semesta ini. Dia harus meyakini demikian. Bahwasanya yang mengatur, yang menciptakan, yang memberikan rezeki kepada hambanya, maka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ditanya tentang masalah Allah ini, apakah Anda yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki? Saya tidak tahu. Rezeki saya datang dari mana? Saya enggak tahu apakah dari Allah atau tidak. Ini tidak beriman kepada Allah. Orang semacam ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim dia harus meyakini dalam dirinya tentang rububiyatillah, bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, dikatakan orang itu dia beriman kepada Allah, dia mengetahui uluhiyatillah, bahwasanya dia meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada orang melakukan ibadah selain kepada Allah, maka dikatakan orang ini tidak beriman. Dan yang terakhir adalah seseorang harus dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Sifat-sifat yang sempurna. Maka seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Walaupun dia tidak hafal nama-nama Allah. Walaupun dia tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya, tetapi dia meyakini Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat yang indah dan sempurna, terhindar dari sifat yang kurang. Walaupun dia tidak tahu nama Allah itu sangat banyak sekali. Walaupun dia tidak hafal, tetapi dia memiliki keyakinan ini, bahwasanya Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka ini kewajiban ketika seseorang mengatakan ma'rifatul abdi rabbahu, dia mengenal Tuhannya. Dia harus meyakini empat hal ini. Salah satunya tidak dia yakini, tidak dikatakan orang ini beriman kepada Allah. Tidak dikatakan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengatakan ma'rifatul abdi rabbahu, ketika Syekh mengatakan bahwasanya rububiyah itu ada ma'rifatul abdi rabbahu, yang pertama adalah mengenal tentang Tuhannya. Rabb, Rabb itu maknanya adalah memelihara. Dari kata Rabb, yaitu yang memelihara, atau diambil dari at-tarbiyah. Dan kata Rabb, kata Rabb itu biasanya kembali kepada 3 makna. Kembali kepada 3 makna. Makna yang pertama menciptakan.
Makna yang kedua adalah memberikan rezeki. Ya. Makna yang ketiga adalah maknanya adalah tadbir, maknanya mengatur. Maka kalau disebut dengan kata Rabb, maka kembali kepada tiga makna ini. Maksudnya mengatur, menciptakan, dan memberikan rezeki. Maka kata Rabb itu mengandung tiga makna ini. Ketika beliau mengatakan ma'rifatul abdi rabbahu, mengetahui ya, tentang Tuhannya, maka ini kembali kepada tiga hal ini. Dan Rabb ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung di dalam Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna ada 3 nama yang sangat agung. A'zamul asma. Ya, ada 3 nama Allah yang sangat agung di dalam Asmaul Husna. Yang pertama adalah nama Allah. Ini nama Allah yang paling agung. Yang kedua adalah Ar-Rabb. Ini makna nama yang paling agung. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahman. Maka ini adalah 3 nama yang paling agung ya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata para ulama? Karena 3 nama ini kembali kepada sifat keindahan, kembali kepada sifat kesempurnaan, kembali kepada sifat al-ihsan. Ya. Maka 3 nama ini sehingga dia dikatakan a'zamul asma. Ya, nama Allah yang paling agung di antara nama Asmaul Husna, 3 nama ini. Di antaranya Ar-Rabb, Allah, dan Ar-Rahman. Kemudian kata beliau, ya, fa idza qila laka, jika ditanya kepadamu, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Faqul, katakanlah, Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa wad dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, jika kalian ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, maka katakan Rabbi Allah, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang memeliharaku dan memelihara semua alam bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah sembahanku dan tidak ada sembahan selainnya. Adapun dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana seorang hamba itu mengenal Tuhannya. Ya, bagaimana Anda tahu tentang Tuhan Anda? Ya. Kalau ditanya kata beliau, siapa Tuhanmu? Ya. Bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara seorang Muslim itu mengenal Tuhannya, ya. Mengenal Tuhannya. Maka di sini, ya, beliau menjelaskan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjelasan beliau ini, ya, beliau melakukan pendalilan. Ya, ketika beliau menjelaskan Tuhanku adalah Allah, Tuhan semesta yang memelihara aku, yang memelihara alam semesta ini. Di sini beliau melakukan pendalilan yang luar biasa. Dan ulama menjelaskan cara seorang Muslim, cara kita mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan 4 cara. Ya. Orang mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang dalil rububiyatillah, bahwasanya Allah itu mengatur alam semesta, Allah itu yang memberikan rezeki, yang memelihara alam semesta ini. Bagaimana seorang sampai kepada demikian? Dengan 4 cara. Yang pertama, dalilnya adalah dalil syar'i. Ya, dalil syar'i yaitu dari Al-Quran. Kita berdalil dari Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka Quran dan hadis sangat jelas sekali menjelaskan Allah itu Tuhan semesta alam. Firman Allah, wa huwa rabbu kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Ya. Maka ini dalil sangat jelas sekali. Ya, ini dalil syar'i namanya.
kita berdalil dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang rububiyatillah. Yang kedua, kita berdalil dengan dalil fitri, berdasarkan fitrah. Ya. Kenapa? Karena yang mengingkari tentang rububiyatillah, yang mengingkari tentang adanya Allah ini, ya, dinisbatkan kepada dua kelompok. Pertama, orang-orang musyrik di dalam tauhid rububiyah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini bersama Allah. Ini orang mengingkari rububiyatillah. Dia syirik di dalam tauhid rububiyah. Karena dia meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mengingkari tentang rububiyatillah ini adalah al-malahidah, orang-orang ateis, yang mengatakan, yang tidak mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ateis ini kalau kita perhatikan dari masa ke masa, ya, maka sangat sedikit sekali. Bahkan kalau Anda perhatikan dari masa ke masa, tidak ada yang memiliki pemikiran ini kecuali satu atau dua orang. Iya. Tetapi subhanallah, ketika sampai pada abad kita, maka banyak sekali orang menjadi malahidah, menjadi ateis. Ya, menjadi ateis. Ya. Maka penting seseorang itu mengetahui tentang adanya Allah ini berdalil dengan dalil fitri. Ya. Berdalil dengan dalil fitri. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir di muka bumi ini terlahir berdasarkan fitrahnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang tersebut menjadi orang Yahudi, menjadikan anak tersebut menjadi anak Nasrani, atau menjadikan anak tersebut menjadi anak Majusi. Maka pada asalnya manusia itu terlahir berdasarkan fitrahnya. Maka dalil fitrah ini, ya, semua manusia kalau ditanya pada fitrahnya, maka dia akan mengatakan di dalam hatinya tentang adanya pencipta. Maka itu dalil fitrah. Anak kecil kalau Anda tapak dari belakang, ya, Anda pukul dari belakang, maka dengan fitrahnya dia akan mengatakan siapa yang memukulku. Ya, dia fitrahnya dia akan mengatakan, padahal tidak Anda ajari kata-kata tersebut. Ya, Anda coba aja anak kecil usia 3 tahun, belum Anda ajari tersebut, dia akan mengatakan, ya siapa yang mukul saya tadi? Ya. Karena fitrahnya akan mengatakan bahwasanya, ya, tidak mungkin saya terkena sesuatu, pasti ada yang memukul. Kalau anak kecil saja secara fitrah demikian, maka orang pun juga demikian. Ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia mendapatkan rezeki kecuali ada yang memberikan rezeki. Tidak mungkin orang tersebut dihidupkan kecuali ada orang yang menghidupkannya. Tidak mungkin orang tersebut dimatikan kecuali ada yang mematikannya. Maka ini dalil fitrah. Dan dalil fitrah ini penting kita pahami. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan tauhid di dalam Al-Quran, perintah tentang rububiyah ini, penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang masalah tauhid rububiyah ini sangat banyak. Sangat banyak. Dan tauhid rububiyah ini, ya, tidak perlu, ya, seseorang itu butuh dengan banyaknya penelitian dan seterusnya. Kenapa? Karena pada fitrah manusia sudah menerima. Dan yang mengingkarinya hanya sedikit. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan di dalam Al-Quran tentang masalah tauhid rububiyah ini, padahal yang mengingkarinya sedikit, ya, dan secara fitrah orang menerima. Tapi kenapa Allah jelaskan begitu banyak di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah, pertama, semakin banyak dalil, semakin menjadikan orang tersebut menjadi tenang.
semakin banyak dalil yang disebutkan menjadikan hati manusia itu menjadi tenang tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pian kalau menjelaskan lawan orang, ya, pian jelaskan ya, Ustaz, ini apa hukumnya? Kada boleh, dalilnya apa? Ada 100 dalil dalam masalah ini. Mantap dia orang. Ya, luar biasa Ustaznya. Tapi kalau seandainya antum jelaskan apa dalilnya Ustaz? Nas tumat lagi kena ana lihat dulu. Anak kada ingat hadisnya ini. Orang ragu-ragu. Tapi ketika disebutkan dengan dalil yang begitu banyak, tambah tenang orang. Walaupun manusia itu bermacam-macam tentang masalah hidayah ini. Kadang orang itu dijelaskan dengan yang benar, tidak butuh lihat dalil. Dijelaskan saja sudah cukup. Bahkan melihat ustadznya aja sudah cukup menerima udah. Ya. Tidak perlu lihat dalil. Macam-macam manusia ketika menerima hidayah. Ada orang 100 dalil dijelaskan hanya si dia menerima. Tetapi semakin banyak dalil dijelaskan, semakin orang itu bertambah tenang. Makanya itu di antara Syekh Islam Ibnu Taimiyah, di antara metode beliau ketika membantah itu enggak tanggung-tanggung. Ini perkataan ini batil dari 20 sisi. Perkataan ini batil dari 50 sisi, enggak tanggung-tanggung. Ya. Kenapa setiap orang membaca ya dalil yang begitu banyak akan bertambah tenang hati seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil yang begitu banyak tentang tauhid rububiyah ini. Yang kedua, kenapa banyak tauhid rububiyah ini? Sebagaimana yang ulun singgung tadi, tauhid rububiyah ini di antara bentuk dalilnya adalah dengan dalil fitrah. Dan fitrah manusia banyak dirusak. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan syubhat. Asalnya orang itu ya, hatinya tulus, hatinya bagus, ya, putih hatinya, salim, selamat hatinya. Tetapi ketika begitu banyaknya syubhat yang beredar, ya, yang berada dia baca, dia dengar, dia lihat, ya, dia berteman, akhirnya fitrahnya rusak. Sehingga di dalam hatinya ini banyak syubhat yang beraneka ragam. Ketika dalil itu banyak, maka dalil ini bisa memecahkan setiap syubhat yang beraneka ragam tersebut. Ya. Dan ini hikmatullah, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman dulu sedikit orang mengingkari tauhid rububiyah. Sedikit orang-orang ateis. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang ateis dengan beraneka ragam syubhat. Maka hampir dipastikan kalau Anda lihat ya film-film ya orang-orang barat dan semisalnya, kecuali di situ ada muatan ateis, entah itu bentuknya lambang, entah itu bentuknya apa. Ya. Dan itu menimpa pada hati-hati manusia. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan dalil yang begitu banyak sehingga ketika dia punya syubhat ini ada dalilnya tentang masalah ini. Ketika dia berkaitan tentang syubhat ini berkaitan fitrah, ada dalilnya yang membantah tentang masalah ini. Maka ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu banyak dalil tentang berkaitan tentang tauhid rububiyah. Karena banyaknya fitrah manusia dirusak dengan begitu banyaknya syubhat. Ya. Kemudian dalil yang ketiga kata kita bahwasanya dalil ya tentang rububiyatillah ini selain dalil syar'i, dalil akli adalah dalil akli ya, selain dalil syar'i, dalil fitrah ada dalil akli. Dalil akli itu ada dalil akal ya. Bahwasanya akal ya menjelaskan kepada kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Allah mengasihkan permisalan akliyah, permisalan akal di dalam ayat ini. Kata Allah, "Am khuliqu min ghairi syai'in." Apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Ataukah mereka yang menciptakan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengasih permisalan-permisalan, kemungkinan-kemungkinan. Kata Allah, ya. Allah sekarang menjelaskan dengan cara akal. Kalau seandainya ya manusia itu diciptakan ya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, maka kata Allah ini tidak mungkin. Karena sesuatu itu pasti harus ada yang menciptakannya. Karena tidak ada berarti sama sekali tidak ada wujudnya. Maka kemungkinan yang pertama ini tertolak. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in. Kemudian Allah bertanya lagi, kalau kalian
Diciptakan bukan dari sesuatu yang tidak ada, tinggal kemungkinan kedua kata Allah. Am humul khaliqun? Ataukah kalian yang menciptakan diri sendiri? Bagaimana mungkin orang itu bisa menciptakan dirinya sendiri sedangkan dia adalah makhluk? Bagaimana mungkin ya, meja ini bisa tercipta sendiri sedangkan dia adalah makhluk? Enggak mungkin dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Tinggal apa? Tinggal kemungkinan ketiga, yaitu kalian wajibnya beriman adanya sang pencipta. Dan ini dalil akal yang Allah gunakan. Ya, di dalam Al-Quran tentang rububiyatillah, tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Arab dahulu, ya, orang Arab Badui dahulu ketika ditanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya, kaifa arabta rabbak? Bagaimana engkau mengetahui tentang Tuhanmu? Apa yang dijawab oleh Arab Badui? Dengan jawaban akliyah, jawaban akal. Kata mereka, al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir. Sesungguhnya tahi onta menunjukkan di situ ada onta. Kadang mungkin ada tahi onta yang berhara ayam, kadang mungkin. Pasti menunjukkan ada di situ onta yang berhara tadi. Warraus yadullu 'ala al-hamir. Sesungguhnya kotoran keledai menunjukkan di situ ada keledai. Kemudian kata orang Arab itu was-sama'u jatu abrad. Dan sesungguhnya langit-langit yang berbintang menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan ini. Ya. Ini adalah dalil, dia berdalil dengan dalil akal. Makanya pernah suatu hari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ditantang debat oleh orang-orang Ad-Dahriyah. Orang-orang Dahriyah ini adalah orang-orang yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditantang debat. Kemudian Imam Abu Hanifah pun diladeni sama beliau. Kemudian ketika mau berdebat, kata Imam Abu Hanifah, sebentar dulu, saya ingin ceritakan kepada kalian sebuah cerita. Kata orang, kita debat, nak, dengerin cerita saya dulu, baru setelah ini kita berdebat. Kemudian dijelaskan oleh Abu Hanifah, ya, ada sebuah kapal, kata beliau, ya, singgah di sebuah dermaga. Kemudian kapal tersebut memiliki muatan barang dan kapal itu sendiri menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian pindah lagi ke dermaga yang lain, kemudian dia menurunkan barang-barang tersebut tanpa ada yang mengemudikan. Dan dia menurunkan barang itu sendiri di dermaga tersebut. Kata orang, ini tidak mungkin, ini mustahil, kata orang Dahriyah ini. Ya. Ini adalah khayal, ini dongeng. Ya. Tidak mungkin dia bisa berpindah dari satu tempat menurunkan barang-barang yang ada semua di dalam muatan tersebut di dermaga, kemudian berlayar lagi, pindah lagi ke dermaga yang lain menurunkan barang-barang yang berbeda. Tidak mungkin kecuali ada yang mengemudikan. Kata Abu Hanifah, kalau kapal saja kalian mengingkari makhluk yang kecil, bagaimana kalian mengingkari tentang langit dan bumi ini tidak ada penciptanya? Ya. Bagaimana Allah mengatur siang dan malam, mengatur matahari dan bulan? Ya. Mengatur manusia, mengatur tumbuhan. Ya. Bagaimana kalian mengatakan tidak ada pencipta di sini? Sedangkan kapal saja kalian mengingkari. Kenapa kalian mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala? Maka dalil akal itu menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat digunakan para ulama tentang berdalil tentang adanya Allah rububiyatillah adalah berdalil dengan dalilul hissi. Berdalil dengan dalil panca indera. Ya, dalilul hissi ini, berdalil dengan panca indera ini bisa seorang itu berdalil dengan banyak hal. Pertama, berdalil dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Saleh mukjizatnya dikasih onta. Ya, Nabi Musa dikasih tongkat, ya, yang bisa berubah menjadi ular. Maka ini menunjukkan ada yang memberikan mukjizat tersebut. Yang mana mukjizat tersebut di luar kebiasaan manusia. Maka ini ada dalil hissi tentang adanya pencipta. Atau seseorang berdalil dengan bahwasanya adanya yang mengabulkan doa seorang hamba. Dan itu kita dapati ketika seorang itu berdoa, dia dapatkan doanya dikabulkan. Dia dapatkan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah disebut dengan dalilul hissi, dalil dengan panca indera tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berdalil
tentang adanya Allah, tentang rububiyatillah, mereka berdalil dengan 4 ini. Entah itu dengan dalil syar'i, dalil Al-Quran dan hadis, ataukah mereka berdalil dengan dalil fitrah, ataukah mereka berdalil dengan dalil akal, ataukah mereka berdalil dengan dalil hissi, atau berdalil dengan dalil panca indera. Kemudian, ya, ini berkaitan dengan rububiyatillah. Kemudian, setiap tauhid rububiyah ini pasti, ya, membawa seseorang kepada tauhid uluhiyah. Kita teruskan sedikit. Kata beliau di sini, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang memeliharaku dan memelihara semua alam semesta ini bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ada nikmat itu disebut dengan nikmat hissiyah, dan ada yang kedua disebut dengan nikmat ma'nawiyah. Nikmat Allah yang bersifatnya hissiyah itu adalah yang bisa dirasakan, yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan. Itu seperti dikasih rezeki, ya, dikasih anak, ya, mendapatkan istri yang salehah, mendapatkan makanan dan seterusnya. Maka ini disebut dengan nikmat Allah yang sifatnya hissiyah. Ya. Yang kedua, ada nikmat Allah itu sifatnya maknawiyah. Ya, nikmat Allah itu sifatnya maknawiyah yang tidak bisa dipegang, tetapi itu diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yaitu seseorang tersebut diberikan hidayah dia. Ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hatinya ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Ya, ini nikmat yang tidak bisa kita pegang. Ya. Tidak bisa kita nikmat ini kita bagi-bagikan, tidak bisa. Ya. Ini nikmat ma'nawiyah, dan nikmat ma'nawiyah ini nikmat yang sangat besar yang sering dilupakan oleh orang. Kebanyakan kita itu sering ingat dengan nikmat hissiyah saja, nikmat yang kita bisa dapatkan. Dapat duit langsung alhamdulillah. Ya, dapat makanan langsung ingat. Tetapi ketika maknawiyah, ya, yang sifatnya maknawiyah, yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa dilihat, ini orang lupa bersyukur kepada Allah dan lupa untuk menjaga nikmat ini. Sehingga berapa banyak na'udzubillah, ya, orang itu dulunya dapat hidayah, dicabut hidayahnya dari hatinya. Berapa banyak orang itu dulunya rajin menuntut ilmu, dicabut hidayah oleh Allah menjadi orang yang malas dalam menuntut ilmu. Berapa banyak dulunya orang itu rajin sholat di saf depan, tidak pernah masbuk, dicabut hidayah tersebut menjadi dia pemalas. Bahkan dia sering tidak sholat di masjid. Ya. Berapa banyak orang itu dulunya di hatinya mendapatkan ketenangan, segala hal hatinya tenang, apa saja dapat musibah, dapat apa, tenang, sabar orangnya. Tetapi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan tersebut, menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang tidak tenang dalam perkara. Ketika rezekinya lambat, dia tidak tenang, dia gelisah, seolah-olah dia tidak mendapatkan rezeki. Ya. Maka nikmat ma'nawiyah ini nikmat yang luar biasa, yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang dan sering dilalaikan oleh banyak orang tentang menjaga nikmat ma'nawiyah ini. Makanya Nabi SAW di antara doa beliau, dan sering saya sebutkan, sering beliau meminta kepada Allah untuk dijaga nikmat ini. Ya. Sering beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Kata Nabi SAW, wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Palingkanlah hatiku ke dalam ketaatan kepadamu. Maka ini diminta oleh Nabi SAW. Ya, dan kita sering melupakan nikmat ini. Maka jangan sampai ketika nikmat itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak semua orang mendapatkannya, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Ya. Maka menjaga itu lebih berat, ya. Menjaga itu lebih berat ketimbang seseorang itu mendapatkan hidayah tersebut. Maka dijaga, ya. Dijaga hidayah tersebut. Jangan sampai hidayah tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Sesungguhnya dia Allah sembahanku dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang masalah tauhid uluhiyah. Ya, beliau berbicara di sini tentang masalah tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Di sini beliau menjelaskan secara umum
tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, ya. Apa dalil? Ya, kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka dalilnya adalah pertama dalil syar'i. Entah itu dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi SAW, menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Dalil yang kedua adalah dalil akli, ya, dalil akal. Dalil akal menjelaskan kepada kita ini harus beribadah hanya kepada Allah. Kita peruntukkan ibadah kita ini hanya kepada Allah. Dalil akal tersebut dengan dua hal. Pertama, seorang hamba, seseorang itu ketika dia menyembah sesuatu karena dia membutuhkan kepada yang disembah. Orang itu ketika menyembah sesuatu karena dia membutuhkan kepada sesuatu yang disembah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia kita, dalam perkara akhirat kita, dalam perkara kebutuhan kita, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuatu yang disembah itu pastilah sesuatu yang sempurna. Tidak mungkin seseorang itu menyembah sesuatu yang tidak sempurna, yang memiliki kekurangan. Ya. Maka Allah itu ketika Allah mensifati dirinya Maha Pencipta yang memberikan rezeki, mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna, maka ini menunjukkan Allah itu yang berhak disembah. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membantah sembahan-sembahan orang Nasara, Isa bin Maryam ketika dijadikan Tuhan, ketika Isa dan Maryam dijadikan Tuhan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah sembah dengan menyebutkan sifat kekurangan yang dimiliki oleh Isa dan ibunya. Kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Sesungguhnya Isa dan ibunya memakan makanan. Ya, memakan makanan, dan ini sifat kurang. Karena namanya orang butuh pada sesuatu menunjukkan orang itu memiliki kekurangan. Orang yang sempurna, orang yang tidak berhajat pada sesuatu. Kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Sesungguhnya Isa itu dan ibunya, dia makan makanan. Dia berhajat kepada makanan, kenapa kalian sembah? Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara akal bahwasanya ya, Tuhan yang disembah itu ada yang tidak memiliki kekurangan, memiliki sifat sempurna. Di antara salah satu sifat sempurna, dia tidak berhajat kepada makhluk yang lain. Maka di sini saya ingin menjelaskan hal tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, adapun dalil, ya, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Tuhan semesta alam, ya, adalah firman Allah dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya Allah nanti penjelasan surah Al-Fatihah ini kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya secara detail, ya, tentang makna al-alamin, ya, dan kemudian kita lanjutkan nanti pembahasan berikutnya. Baik, saya cukupkan dulu pada kajian kali ini sampai pada penjelasan tentang, ya, ma'rifatullah, ya, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengetahui tentang Tuhannya. Mungkin sisa waktu yang ada kita jawab beberapa pertanyaan. Baik. Ada yang bertanya kah? Apa? Iya. Pertama, ya, makna Rabb itu secara asal maknanya kembali kepada tiga hal itu. Ya, tetapi sebagian ulama menjelaskan dengan makna yang lebih banyak lagi. Dengan makna Al-Malik juga, makna raja, makna juga dengan As-Sayyid, maknanya tuan, ya, makna juga Al-Mutasarrif, ya, yang mengatur alam semesta, menguasai. Maka banyak para ulama menafsirkan, tetapi secara asal hal tersebut tidak keluar dari tiga makna itu. Ya. Yang saya sebutkan raja dan seterusnya tidak akan keluar dari makna mengatur, karena raja itu pasti yang mengatur, ya, ya, yang memberikan rezeki, ya, kemudian yang yang memelihara, maka tidak akan keluar dari tiga makna ini, ya. Sebagian ulama meluaskan makna tersebut, tapi intinya kembali kepada tiga hal ini. Taib. Ustadz ulun punya saudari perempuan dan dia murtad, naudzubillah. Lalu punya anak perempuan dan anak perempuannya seorang muslimah.
Siapakah yang menjadi wali apabila anak tersebut mau nikah? Apakah saya paman bisa menjadi wali? Kalau pamannya dari pihak ayah, ya dari pihak ayahnya, maka bisa jadi wali. Tapi kalau pamannya ini dari pihak ibu tidak bisa. Kalau pamannya dari pihak ibu. Kita kalau pihak ibu tuh paman tuh apa bahasa Banjarnya? Paman juga. Pihak ayah bang? Paman. Kalau dalam bahasa Arab am. Kalau pihak ayah, kalau pihak ibu disebut dengan khal. Ya. Maka kalau pamannya dari pihak ibu tidak bisa jadi wali. Tapi kalau pamannya dari pihak ayah bisa jadi wali. Ya bisa jadi wali. Yang kedua, kalau saat ini dia punya saudara yang laki-laki dan muslim bisa jadi walinya. Tapi kalau seandainya tidak ada saudaranya, ayahnya juga bukan seorang yang muslim, kemudian maka yang menjadi walinya adalah hakim. Menjadi walinya adalah hakim, maka hakim itu yang menjadi walinya. Kalau seandainya tidak ada wali tadi, pamannya tidak ada dari pihak ayah yang muslim, maka menjadi walinya adalah seorang hakim. Maka hakim itulah menjadi wali bagi wanita tersebut. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Nggak. Kita lihat saudara-saudara kita muslim banyak sekali sekarang yang istighosah di kuburan, bahkan berdesak-desakan. Bahkan setelah kami, bahkan keluarga sebagian besar keluarga kami dari istri itu beristighosah. Setelah kami tanya-tanya ternyata beristighosah. Apa istighosah ini sama termasuk syirik besar seperti di surat Az-Zumar ayat 3 Ustaz? Istighosah ke kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, materi yang minggu lalu masalah orang kafir, misalnya sekarang kan kurban. Kalau kita punya berkurban terus bertetangga dengan orang kafir, apa bisa diberikan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, misalnya kita punya masalah dengan orang kafir. Kalau sesama muslim kita menzalimi orang muslim kan, dia nuntut balas di hari kemudian, amal kita dia ambil. Kalau kita zalim terhadap orang kafir, apakah orang kafir bisa juga menuntut balas, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah istighosah. Ya, istighosah itu meminta ghaus, ya, pertolongan, ya, di waktu darurat, di waktu syiddah, di dalam waktu genting-genting itu makna istighosah. Dia meminta pertolongan di waktu yang genting-genting dahsyat. Maka istighosah ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istighosah itu kepada selain Allah, maka ini merupakan sebuah kesyirikan. Ya, ini syirik di dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan syirik besar. Ya, syirik, ya. Nanti kita akan jelaskan secara khusus nanti pembahasan istighosah. Ketika Syekh akan menjelaskan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, nanti beliau akan menyinggung tentang masalah semua ibadah. Ya, hampir banyak masalah ibadah beliau singgung. Di antaranya adalah masalah istighosah. Dan kita akan jelaskan nanti kaidah dawabit tentang masalah istighosah ini. Maka istighosah itu ketika dia diminta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Ya, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini syirik di dalam tauhid uluhiyah. Kemudian soal yang kedua adalah masalah tentang orang berkurban, orang non-muslim berkurban kemudian untuk Idul Adha, ya, hewan kurban. Berikan dagingnya. Taib. Boleh tidak memberikan daging kurban itu kepada orang non-muslim? Boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa kita berikan kepada non-muslim, apalagi antum memberikan itu tujuannya untuk dia mendapatkan hidayah, masuk Islam, untuk ta'lif qulubuhum, maka ini tentu lebih afdal, ya. Maka ini lebih utama lagi antum kasih, ya. Kalau seandainya antum kasih dia menjadi tertarik dengan Islam, maka antum dapat pahala yang sangat besar. Maka tidak mengapa daging kurban itu dikasihkan. Walaupun daging kurban itu peribahasanya antum berkurban, antum makan berataan daging kurbannya, tidak mengapa juga.
Tapi afdalnya adalah daging kurban itu dibagikan. Ya, dibagikan ke orang-orang ya, juga kita makan daging kurban tersebut. Maka daging kurban tersebut tidak ada ketentuannya. Ya, dibagikan ke siapa saja, beda dengan masalah zakat dan yang lainnya. Daging kurban itu boleh dikasihkan kepada orang muslim, boleh dikasihkan kepada orang kaya, boleh dikasihkan kepada orang miskin, boleh dikasihkan kepada orang non muslim, apalagi diharapkan tentang keislamannya. Maka ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah masalah tentang kita berbuat zalim terhadap orang non muslim ya. Kemudian bagaimana, apakah dia bisa nuntut balas semacam itu ya. Maka jelas kalau kita berbuat zalim terhadap orang non muslim tersebut yang mana mereka adalah kafir dhimmi atau kafir muahad atau musta'min, maka kita berdosa. Kita berdosa. Ya, kita berbuat dosa. Ya, dan jelas ditulis bagi kita itu adalah sebuah perbuatan dosa. Apakah nanti di hari kiamat kelak dia akan mengkisos kita, wallahu taala alam. Tetapi yang jelas yang kita lakukan, kita berbuat dosa, ditulis sebuah dosa. Wallahu taala alam. Adakah lagi satu terakhir? Enggak ada, kita tutup. Baik. Ya. Ulun kira cukup ya. Kita tutup dulu kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.